Hari ini, katanya menurut timku yang sudah mengambil satu cerita untuk hari ini, katanya sih ceritanya cukup langka. Mungkin karena katanya aku juga belum pernah mengalami ini, but I will try to respond this story for all of you. Jadi ini soal umur. Jadi jatuh cinta sama orang yang terpaut waktu lebih tua daripada kita. Iya, aku belum pernah sih. Tapi sama dia 5 ya, 4 apa 5 sih? 4 ya, oh cuma 4. Ini berapa? Oke, let's read. Subjeknya, apa umur yang membuat dia ragu? Wah, ini tanggal 13 Oktober 2020. Dia ngirim emailnya jam 5 subuh. Wah, pasti lagi waktu-waktu overthinking nih. Aku baca ya. Halo, terima kasih sebelumnya untuk Kak Sana dan tim yang sudah menyediakan platform untuk aku dan kita semua berbagi cerita. Sama-sama. Dan terima kasih banyak juga kalau cerita ini dipilih untuk mengisi episode dari sana yang selanjutnya. Ya, sama-sama lagi. Langsung ya Kak, aku tadinya bingung. Apa aku cuma sekedar kagum atau emang beneran melibatkan hati ke dia? Kita berdua, bukan kita deh, karena gak akan ada kata kita di antara aku dan dia. Karena aku dan dia beda 7 tahun Kak. Sebut saja dia monokrom. Sampai 2 teman aku yang tahu tentang dia bilang kalau dia itu om-om. Hahaha. Singkat cerita, aku ketemu dia 2017 dan aku merasa tertarik aja gitu ke dia. Kayak at the first sight, tapi bukan love at the first sight, cuman suka aja. 2 atau 3 hari kemudiannya, aku masih keinget tapi gak lama habis itu aku lupa karena aku punya seseorang yang lain. Lagipun cuma aku yang sadar tentang keberadaan dia, tapi dia enggak. Tapi Kak, tahun ini aku ingat lagi ke dia dan perasaan itu muncul lagi sampai akhirnya Agustus kemarin aku confess 3 kali ke dia. Wah, she's so brave. Aku confess bukan minta sebuah hubungan, tapi aku cuma mau lega dan bisa berhenti buat mikirin dia. Enggak sih, jadi susah gak sih? Abis confess tuh kepikiran. Oke, fokus. Aku gak ngerti tentang si monokrom ini. Entah aku yang kegeeran atau gimana, tapi rasanya semua tweet dia dan temannya di Twitter yang ngebahas tentang confessan aku tuh kayak ngasih harapan ke aku kalau perasaan aku bisa dibalas sama dia. Di confession aku yang ketiga, aku di DM sama dia dan berujung chat meski gak banyak. Chat yang sekedar basa-basi sebenarnya, tapi di situ dia bilang dia minta maaf karena gak bisa balas perasaan aku. Kak, aku beneran udah kayak gak bisa lepas dan sebenarnya selama ini aku cuma ngelupain tentang dia doang kan Kak. Bukan ngelupain tentang perasaan aku ke dia. Terus kayaknya aku udah lebih dari sekedar kagum ke dia ya. Ditambah aku kesel karena pacarnya mungkin atau teman deket perempuannya yang sekarang malah follow aku tepat di saat aku baru aja bilang berhenti ke dia. Wah, this is terrible. Iya, aku nyerah dan milih lepas karena aku tahu dia gak akan bisa aku perjuangin. Gak akan bisa aku ajak buat sama-sama menyusun masa depan. Aku juga tahu kalau di umur dia yang sekarang dia gak mau main-main. Tapi andai aja dia tahu kalau aku selalu serius tentang hal kayak gini. Hah? Udah? Wah, panik banget. Wow, oke.
Jadi si pengirim cerita ini suka jatuh cinta sama orang yang terpaut umur 7 tahun sama dia. Cowok yang 7 tahun lebih tua dari dia nggak bisa balas perasaan dia karena mungkin dia udah gak ada waktu untuk main-main dan maunya langsung serius. Padahal si cewek pengirim cerita ini juga selalu serius soal hubungan-hubungan kayak gini. Oke. Honestly, I don't know how to respond this karena menurut aku cinta tuh nggak kenal umur. First thing first, kalau orangnya baik, menghargai kamu, take respect on you, nggak macem-macem dan dia emang orang bener gitu ya. Sebenarnya kalau buat aku pribadi itu make sense aja gitu, masuk akal aja karena perkara cinta dan perasaan tuh udah beda lagi rulesnya. Jadi susah gitu bedainnya mana yang bener dan mana yang salah. 7 tahun for me let's say itu sebenarnya belum terpaut jauh banget sih. Cuma kita emang nggak bisa maksain orang untuk bisa nurut sama rules kita sih. Kadang kita mungkin bisa nyaman untuk pacaran atau berhubungan dengan seseorang yang terpaut umurnya jauh, tapi dia mungkin nggak bisa gitu. Kan ada ya orang kayak, menurut gue perbedaan umur tuh ya maksimal 3 tahun, atau gue lebih suka punya hubungan yang sama orang yang seumuran sama gue. Itu kan love language. Gaya apa sih namanya, lifestyle percintaannya tuh tiap orang tuh beda-beda dan kita nggak bisa maksa itu. Jadi menurut aku ya gimana, 7 tahun tuh untuk sebagian orang emang jadi pertimbangan yang cukup bingungin sih. Apalagi di sini aku nggak tahu umur kamu berapa, jadi aku nggak bisa nebak-nebak nih. Kalau misalkan umur kamu misalkan di bawah aku, misalkan kamu masih 19 terus kamu deket berarti sama dia umur 26, emang mungkin dia agak ragu dan agak questioning himself aja, nih bener nggak ya, bisa nggak ya gitu. Kecuali kalau kayak kamu, misalkan kamu udah 25, dia umur 32, itu semua akan terlihat lebih masuk akal dan masuk logika. Jadi makanya aku agak susah menerawangnya karena di email ini kamu nggak cerita ke aku umur kamu berapa, dia umur berapa, cuman beda 7 tahun gitu. Jadi agak bingung juga. Dan kamu bilang ketemunya kayak love at the first sight, tapi bukan love, cuman kayak suka aja. Agak ambigu dan di sini aku agak bingung. Cuman yang bisa aku sampaikan ke kamu, semua orang punya cara menyayangi dan cara jatuh cintanya sendiri-sendiri, dan kita nggak bisa maksain supaya dia bisa punya cara yang sama kayak kita. Itu nggak mungkin ya, karena hak tiap manusia untuk menentukan bagaimana dia mau jatuh cinta. Jadi menurut aku kalau memang dianya ternyata enggak gitu, ternyata dia nggak bisa untuk mencoba sama kamu, ya mungkin emang baiknya begitu. Dan nggak dia sama-sama sudah menentukan pilihannya dan nggak ada yang bisa diubah. Perasaan yang sudah terlanjur dirasa ya sudah begitu adanya. Kadang kita maunya yang susah padahal ada yang bisa kasih kita mudah. Mungkin besok kamu akan ketemu sama yang beda 7 tahun lagi, cuman dengan situasi yang lebih baik dan lebih mudah dari ini. Udah, masih banyak orang lain. Kan gak harus dia.